Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Al-Maudi dan dalam video ini kita akan mendebatkan mosi perkembangan fintech syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Dengan saya, Enrico Bagus Pratama, sebagai pembicara dua atau pembicara kontra. Saya Nadia Sabira Azara sebagai pembicara satu atau pembicara pro. Saya Andi Muhammad Akbar AS sebagai pembicara ketiga atau konklusif. Baik, debat akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa fintech syariah menggabungkan teknologi digital dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang bebas riba, gharar, dan maisir. Dengan adanya platform digital, layanan keuangan syariah dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Dari hal tersebut, saya yakin kalau secara tidak langsung perkembangan fintech syariah juga mendorong peningkatan literasi keuangan syariah. Tetapi, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang argumen yang akan saya bawakan, terlebih dahulu saya ingin memberikan karakterisasi terkait literasi keuangan syariah itu sendiri. Literasi keuangan syariah adalah pemahaman tentang prinsip keuangan Islam, termasuk larangan-larangan dalam hal tertentu seperti riba, gharar, dan maisir, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Karena itulah, perkembangan fintech syariah itu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi syariah. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Juri yang terhormat, saya akan memaparkan beberapa kondisi sebelum dan sesudah adanya perkembangan fintech syariah. Kondisi yang pertama yaitu cakupan akses layanan keuangan syariah. Sebelum adanya perkembangan fintech syariah, akses keuangan syariah hanya terbatas sampai perkotaan besar saja, sedangkan pada daerah terpencil sulit untuk mendapatkan akses yang sama. Informasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah juga sulit didapatkan oleh masyarakat luas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Sebaliknya, setelah adanya perkembangan fintech syariah, akses layanan keuangan syariah menjadi lebih mudah dan luas. Dengan adanya platform digital, masyarakat di berbagai daerah dapat mengakses layanan keuangan syariah dengan mudah dan kapan saja mereka memerlukannya. Dengan adanya platform digital tersebut, penyebaran informasi mengenai keuangan syariah menjadi lebih cepat dan efisien, yang kemudian mendorong peningkatan literasi keuangan syariah. Kondisi yang kedua, keefektifan pemerataan pemahaman konsep keuangan syariah. Sebelum adanya perkembangan fintech syariah, edukasi tentang layanan keuangan syariah hanya bergantung pada pembelajaran tatap muka secara konvensional, yang mana seringkali tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang menyebabkan pemahaman tentang konsep keuangan syariah hanya didapatkan oleh mereka yang mendapatkan pendidikan akademik saja, sehingga menimbulkan ketidakmerataan pada edukasi tersebut. Sebaliknya, sesudah adanya perkembangan fintech syariah, akses untuk edukasi mengenai keuangan syariah dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara mudah melalui platform digital, dan hal tersebut mendukung pemerataan informasi terkait keuangan syariah itu sendiri. Dan berkaitan dengan perbandingan kondisi yang telah saya sebutkan, beserta dampak dari masing-masing keadaan, baik sebelum ataupun sesudah adanya perkembangan fintech syariah, hal tersebut akan mendasari beberapa argumen yang akan saya bawakan terkait mengapa fintech syariah itu lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Yang pertama, aksesibilitas yang lebih luas. Fintech syariah dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet, dan memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan informasi dan layanan keuangan syariah tanpa batasan geografis. Sehingga, literasi keuangan syariah pada masyarakat dapat meningkat seiring dengan adanya perkembangan fintech syariah. Sedangkan, untuk meningkatkan edukasi konvensional, dibutuhkan adanya perkembangan infrastruktur daerah, pertumbuhan ekonomi, dan faktor lainnya, yang mana perkembangan fintech syariah saja tidaklah cukup untuk mendorong peningkatan pada edukasi konvensional. Yang kedua, adanya kemudahan yang mendorong pemerataan dan penyebaran informasi. Platform fintech syariah menawarkan cara yang lebih mudah dan nyaman untuk mempelajari keuangan syariah melalui aplikasi mobile, video tutorial, dan artikel online yang interaktif. Metode ini jauh lebih menarik dan mudah dipahami dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional yang cenderung monoton dan formal. Yang ketiga, adanya inovasi dari teknologi. Fintech syariah harus berinovasi dan menggunakan teknologi terbaru untuk memberikan edukasi yang lebih efektif. Misalnya, penggunaan AI dan big data memungkinkan penyedia layanan fintech syariah untuk memberikan rekomendasi keuangan yang personal dan relevan bagi setiap individu. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh metode edukasi konvensional yang bersifat general dan kurang personal. Sebagai kesimpulan, perkembangan fintech syariah di Indonesia telah menawarkan banyak keunggulan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, dan dengan keunggulan-keunggulan tersebut, fintech syariah mampu meningkatkan literasi keuangan syariah secara lebih efektif dan efisien. Karena pada dasarnya untuk meningkatkan literasi hanya dibutuhkan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, yang mana sudah disediakan oleh setiap fitur pada perkembangan fintech syariah. Sedangkan untuk meningkatkan edukasi konvensional dibutuhkan beberapa hal lain yang sifatnya lebih kompleks, sehingga perkembangan fintech syariah saja tidaklah cukup untuk mendorong peningkatan edukasi konvensional. Itulah mengapa perkembangan fintech syariah lebih potensial meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional.
Dengan debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, pihak pro agaknya keliru dengan literasi keuangan syariah sebenarnya. Seharusnya perkembangan fintech syariah tidak berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan syariah. Di mana peningkatan literasi adalah pemahaman terhadap keuangan syariah dan bagaimana peran masyarakat untuk mendukung ekonomi syariah dengan menggunakan produk-produk syariah, yaitu fintech syariah itu sendiri. Semakin banyak masyarakat yang paham terhadap sistematika, mekanisme hingga akad-akad dalam keuangan syariah, maka kemungkinan besar mereka akan meningkatkan jumlah pengguna dari fintech syariah itu sendiri dan akan menyebabkan fintech syariah berkembang. Dapat dikatakan bahwa perkembangan fintech syariah adalah sebuah dampak positif dari adanya peningkatan literasi keuangan syariah, bukan sebaliknya. Perlu saya sampaikan pula bahwa keuangan syariah sendiri akan berkembang ketika mereka memiliki support system seperti dukungan pemerintah, pemangku kepentingan, dan juga banyaknya pengguna. Dukungan pemerintah di sini adalah artinya pemerintah memberikan akses dan juga izin yang mudah. Lalu yang kedua, pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah stakeholder seperti investor, yang dalam hal ini akan menjadi modal perkembangan dari fintech syariah itu sendiri. Yang ketiga, banyaknya pengguna. Ini menjadi penting karena banyaknya pengguna dicapai ketika masyarakat telah paham prinsip-prinsip keuangan syariah yang dapat memenuhi fitrah dan kewajiban seorang muslim dari keuangan syariah itu sendiri dengan menggunakan fintech syariah ketimbang menggunakan fintech konvensional. Artinya di sini berkembangnya fintech syariah didasari karena meningkatnya literasi terhadap keuangan syariah. Keadaan saat ini, masyarakat Indonesia belum banyak yang paham dan mengetahui prinsip-prinsip keuangan syariah yang mencakup akad-akad dan larangan-larangan seperti riba, kaular, dan maisir, dibuktikan dengan baiknya pelaku UMKM yang tetap melakukan pinjam-meminjam atau melakukan deposit di koperasi, lembaga keuangan, bank, dan teknologi keuangan konvensional. Padahal jelas pihak-pihak tersebut tidak dapat memenuhi fitrah dari nilai-nilai Islam, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Namun, OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah mengupayakan meningkatkan literasi dengan edukasi secara konvensional yang akan saya bahas dalam argumen saya nanti. Perlu saya sampaikan pula bahwa saat ini edukasi konvensional terhadap literasi keuangan syariah masih dilakukan oleh OJK, BI, dan pemerintah karena kedepannya ekonomi syariah dinilai mampu meningkatkan ekonomi di Indonesia sendiri. Dapat kita lihat langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, antara lain Bappenas yang telah meningkatkan memasukkan rencana pembangunan nasional untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Dewan juri yang terhormat, maka fokus mosi debat kali ini adalah bagaimana meningkatkan literasi keuangan syariah, bukan dampak dari meningkatnya literasi keuangan syariah. Ada beberapa sanggahan pada pihak yang akan saya sampaikan pada pihak pro. Pihak pro mengatakan alasan mengapa perkembangan fintech syariah itu lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Beliau mengatakan bahwa aksesibilitas literasi keuangan syariah yang lebih luas akan didapatkan dengan perkembangan fintech syariah. Jelas argumen tersebut tidaklah kuat dan cacat. Tidaklah kuat dan sangat cacat. Mengapa? Karena aksesibilitas yang lebih luas dicapai ketika banyaknya media, artikel, bahan bacaan yang dipublikasi sehingga dengan mudah dijangkau dan dibaca oleh masyarakat. Terlebih lagi, aksesibilitas yang lebih luas adalah ketika masyarakat mampu menemukan semua informasi terkait keuangan syariah secara mudah dan lebih atraktif seperti video dan postingan sosial media seiring dengan berkembangnya teknologi. Artinya, di sini aksesibilitas literasi keuangan mampu dicapai oleh edukasi konvensional dalam bentuk yang lebih atraktif saja dan sama sekali tidak memerlukan perkembangan infrastruktur daerah, pertumbuhan ekonomi yang seperti dijelaskan oleh pihak pro dan tidak ada batasan geografis maupun personal. Lalu yang kedua, pihak pro menyatakan bahwasanya adanya kemudahan yang mendorong peningkatan literasi keuangan jika menggunakan perkembangan fintech syariah. Tentu saja ini tidak dapat dicapai oleh perkembangan fintech syariah, padahal kemudahan yang dimaksud di sini adalah bagaimana masyarakat dapat memahami aspek-aspek yang ada dalam keuangan syariah. Lalu yang ketiga, adanya inovasi teknologi. Bicara soal inovasi teknologi, pastinya ini akan terus berkembang karena adanya persaingan, tapi tidak akan membantu secara masif untuk meningkatkan literasi keuangan itu sendiri jika inovasinya hanya berfokus pada fintech syariah. Padahal literasi keuangan syariah membutuhkan inovasi teknologi yang membuat seputar pengetahuan tentang literasi ekonomi syariah dapat berupa poster, video, short movie, atau bahkan dalam bentuk app yang menyenangkan, di mana itu bisa attract masyarakat supaya lebih tahu tentang keuangan syariah. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kondisi masyarakat saat ini zero literasi terhadap keuangan syariah, maka dari itu saya menawarkan solusi alternatif dalam argumen saya. Yang pertama ada integrasi dan kerjasama antar lembaga, yang kedua aksesibilitas terhadap informasi, dan yang ketiga inovasi perkembangan teknologi. Perlu saya sampaikan di juri yang terhormat, argumen yang pertama saya adalah integrasi dan kerjasama antar lembaga. Di mana keadaan sekarang, saat ini lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan dan fintech syariah saling berintegrasi dan bekerjasama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros ekonomi syariah di dunia. Dibuktikan dengan meningkatnya kebijakan dan program peningkatan ekonomi syariah dari pemerintah, OJK, dan BI. Selain itu, pendidikan juga berintegrasi dalam peningkatan mutu kurikulum seputar ekonomi dan keuangan syariah. Bahkan implementasinya pun ada dalam Tridharma perguruan tinggi dalam bentuk pengajaran, pengabdian masyarakat, dan juga publikasi. Dalam hal ini, pemerintah, OJK, dan BI
sebagai fasilitator, perguruan tinggi sebagai administrator bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan juga fintech syariah sebagai investor untuk meningkatkan literasi keuangan syariah menjadi amat penting karena mereka adalah modal awal dari pengetahuan itu berada. Artinya di sini tetap menggunakan edukasi konvensional. Ini dinilai lebih unggul daripada hanya menekankan perkembangan fintech syariah yang kurang ilmiah dan tidak berdasar dan kurang mendalam. Yang kedua, aksesibilitas dalam informasi akan lebih mudah didapatkan dari edukasi konvensional karena saat ini edukasi konvensional pun tetap menjadi referensi pembelajaran dari seluruh informasi yang ada di dalam poster maupun publikasi yang ada. Bahkan edukasi konvensional tidak selalu terlihat kolot dan edukasi konvensional pun dapat menyampaikan informasi secara mudah dan juga ilmiah. Hanya saja kemasan penyampaiannya yang berbeda. Ini penting sekali karena masyarakat lebih mudah bosan. Maka dari itu solusi aksesibilitas ini, edukasi konvensional akan bertransformasi sebagai penyedia informasi yang atraktif dan juga interaktif. Contohnya kemudahan mencari referensi dan publikasi atau bahan bacaan mengenai keuangan syariah di mesin pencarian dan beberapa website. Yang ketiga, inovasi perkembangan teknologi dengan edukasi konvensional saat ini telah baik dilakukan. Contohnya penggunaan teknologi publikasi, media sosial, dan website mengenai keuangan syariah. Artinya perkembangan teknologi juga masih dapat dirasakan dengan penggunaan edukasi konvensional. Edukasi konvensional yang dapat di-adjustable atau disesuaikan dengan teknologi akan jauh lebih efektif ketimbang fintech syariah yang masih harus berkembang. Dan inovasi teknologi akan lebih baik efektif dengan edukasi konvensional daripada atau ketimbang perkembangan fintech syariah karena edukasi konvensional dapat diserap oleh seluruh media sosial, website, publikasi, search engine, dan sebagainya. Sedangkan jika dengan fintech syariah akan berpotensi pada teknologi keuangan syariah itu sendiri. Misalnya fintech syariah akan berupa aplikasi, maka tidak semua orang dapat mengaksesnya dan mereka perlu mendownload dan juga meregistrasi akun mereka untuk mendapatkan literasi keuangan syariah. Yang kedua, adanya integrasi dan kerjasama dapat meningkatkan literasi keuangan syariah lebih mendalam daripada fintech syariah yang masih berkembang dan terus berkembang dan banyak berfokus pada teknologi keuangannya, bukan dengan keuangan syariahnya. Yang ketiga, aksesibilitas dalam edukasi konvensional lebih unggul daripada perkembangan fintech syariah karena akan lebih mendalam membahas seputar keuangan syariah daripada harus beradaptasi dengan fintech syariah yang terus berkembang. Yang keempat, edukasi konvensional yang dapat di-adjustable ini akan dapat disesuaikan dengan teknologi yang ada dan jauh lebih efektif ketimbang fintech syariah yang masih terus berkembang. Maka dalam hal ini, edukasi konvensional lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibanding dengan perkembangan literasi keuangan syariah yang pada dasarnya harus melakukan update dan menyulitkan penyesuaian di masyarakat. Itu artinya saya sebagai pihak kontra yakin akan menggunakan mosi debat kali ini. Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Sebelum saya melakukan konklusi Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya mengkarakterisasi kembali apa yang disebutkan dalam mosi kita pada siang kali ini. Yang pertama yaitu poin pentingnya adalah apa itu perkembangan syariah, fintech syariah, literasi keuangan syariah, dan edukasi konvensional. Fintech syariah adalah teknologi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Literasi keuangan syariah adalah pemahaman dan pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Edukasi konvensional di sini mengacu pada metode-metode pendidikan tradisional seperti sekolah, formal, dan pelatihan-pelatihan. Dalam konklusi debat saya, mari kita telah kembali dalam poin-poin tersebut. Telah disampaikan dalam dua pihak daripada tim pro, terdapat penekanan yang kuat pada peran penting perkembangan fintech syariah dalam peningkatan literasi keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi digital dan prinsip-prinsip keuangan Islam yang bebas riba, halal, dan masyarakat. Fintech syariah memberikan kemudahan akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat luas, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Dengan demikian, perkembangan fintech syariah lebih dapat berpotensi mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Namun dari argumen kontra, terdapat sudut pandang yang menyoroti bahwa peningkatan literasi keuangan syariah seharusnya menjadi pendorong utama bagi perkembangan fintech syariah. Bukan sebaliknya, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah, termasuk larangan riba, horor, dan maisir, menjadi landasan utama dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam produk-produk keuangan syariah menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi syariah secara menyeluruh. Setidaknya ada 3 alasan yang disampaikan oleh pihak kontra. Pertama adalah integrasi dan kerjasama antar lembaga. Kedua, aksesibilitas terhadap informasi. Dan ketiga, inovasi perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, izinkan saya menyampaikan bahwasannya saya pribadi mengunggulkan daripada pihak kontra. Mengapa? Langkah-langkah edukasi konvensional yang dilakukan oleh lembaga terkait seperti OJK, BI, dan pemerintah menjadi sangat penting dalam peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Melalui pendekatan edukasi yang komprehensif inilah dan terarah di dalamnya,
diharapkan pemahaman dan penerimaan terhadap keuangan syariah dapat semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat, diharapkan ekosistem syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama yang erat dan kesadaran yang tinggi terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi kunci dalam memajukan ekonomi syariah melalui fintech syariah penting bagi semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan meningkatkan upaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah guna mencapai tujuan bersama dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan keseriusan dan komitmen, diharapkan ekonomi syariah dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai pilar ekonomi yang berkelanjutan dan inklusi bagi seluruh masyarakat. Demikian konklusi dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian debat dari tim Al-Maudi dengan mosi perkembangan fintech syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Pada itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.